Apa itu realitas? Mungkin terdengar seperti pertanyaan yang hanya muncul saat menguji IQ di dunia, hanya bagi mereka yang jago matematika atau fisika, namun mari kita melangkah lebih jauh. Mencoba memahami struktur alam semesta. Dari sebelah sana yang tidak terlihat, ada koneksi yang mendalam di antara daun, akar, batang, semuanya saling terkait. Jika itu adalah keadaan yang benar, maka tentu ada identitas yang meresap dalam segala sesuatu, yang mendefinisikan keberadaannya. Bayangkan realitas sebagai puzzle raksasa, yang setiap potongannya memiliki keunikan yang membuatnya bersesuaian dengan bagian lainnya. Sekarang, mari kita angkat konsep ini ke level yang lebih tinggi. Jika segala sesuatu memiliki identitas, bagaimana dengan yang menciptakan semua ini dalam banyak agama? Tuhan dipandang sebagai sumber dari semua identitas tersebut, mengembangkan sebuah teori bernama CTMU, Cognitive Theoretic Model of the Universe, yang menjelaskan Tuhan dengan pendekatan logis. Ia menggambarkan Tuhan sebagai arsitek realitas, yang tidak hanya merancang, tetapi juga menjadi bagian dari rancangan tersebut. Tuhan, menurutmu, prinsip yang menghubungkan semuanya secara logis. Manusia geometrikan Tuhan menjadi jaringan besar yang menghubungkan semua makhluk dan peristiwa, menciptakan satu kesatuan yang terintegrasi. Dari perspektif ini, kita dan segala yang ada bagaikan bagian dari besaran yang disadari, identitas tertinggi, dan hukum keberadaan ini. Kita sebagai manusia, yang dibentuk Tuhan, berinteraksi dengan kita secara unik, seperti seorang seniman yang mengenal setiap goresan pada lukisannya. Kita sebagai manusia, dengan segala tradisi manusia, dilihat sebagai gambaran Tuhan yang tersudutinya. Kita adalah sebagian dari semesta ini, punya hak dan hukum kita sendiri, kapitulasi berpikir Tuhan. Kita punya tanggung jawab besar, kita diminta untuk mencerminkan sifat-sifat terbaik, kebaikan, keadilan, dan harmoni. Kalau semesta ini seperti orkestra, maka manusia adalah alat musiknya. Setiap dari kita memainkan nada unik yang, jika digabungkan, menciptakan harmoni semesta. Tetapi, hati-hati, salah nada sedikit bisa bikin orkestra jadi kacau. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti Wi-Fi, sinyalnya selalu ada, tapi kadang kita lupa passwordnya. Untungnya, password itu sederhana, niat yang tulus. Dengan niat ini, kita bisa terhubung kembali dengan Tuhan, entah melalui doa, apresiasi akan keajaibannya, dan ingatlah, Tuhan tidak hanya ada di tempat-tempat suci atau peristiwa besar, Dia juga ada di tawa anak kecil, keindahan matahari terbenam, dan aroma kopi pagi Anda. Ketika kita mulai melihat Tuhan dalam hal-hal kecil, hubungan itu terasa semakin nyata dan personal. Jadi, hubungan antara manusia dan Tuhan itu seperti jaringan yang rumit. Tuhan, Dia Sang Pencipta, merangkaikan semua pengalaman, baik yang manis maupun pahit, menjadi bagian dari perjalanan besar kita untuk memahami Tuhan, sendi identitas kita, dan setiap hubungan kita dengan Tuhan menjadi bagian darinya. Bukan karena kita suka karena kita langsung, punya unsur adikodrati dan hakikat yang unik. Akankah kita terus melangkah jauh ini nyata atau kita hanya karakter dalam simulasi? Pertanyaan ini biasanya muncul setelah menonton film sci-fi seperti The Matrix. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mulai panik soal keberadaan Anda, mari kita bahas ini dengan cara yang santai. Bayangkan realitas seperti game komputer canggih. Ada grafik keren, alias dunia fisik, ada sistem yang menjalankannya, alias proses di balik layar, dan ada programmer yang membuat semuanya bekerja. Disinilah Tuhan berada. Menurut konsep ini, apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan hanyalah tampilan dari realitas yang lebih tinggi. Segala sesuatu di dunia fisik hanyalah antarmuka sementara, proses sebenarnya terjadi di balik layar. Misalnya, saat Anda menikmati matahari terbenam, itu hanya hasil dari proses kompleks yang mengatur cahaya, gravitasi, dan waktu.
Tuhan dalam perannya tidak hanya menciptakan tampilan tersebut, tetapi juga mengatur sistem yang mendasarinya. Jadi, Dia bukan sekadar penonton, melainkan dalang besar yang memastikan segalanya berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, masuk ke bagian keren, kesadaran. Apa itu kesadaran? Singkatnya, kesadaran adalah kemampuan kita merasakan dan memahami realitas. Menurut teori ini, kesadaran bekerja seperti operator identitas, artinya ia terus memproses semua informasi yang masuk, seperti pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup, dan menghubungkannya ke realitas eksternal. Bayangkan Anda sebagai kamera, dengan cermin di depannya. Kamera tersebut merefleksikan dunia di sekitarnya melalui cermin, begitulah cara kesadaran memproses, merefleksikan, dan menghubungkan segalanya ke identitas Anda. Dan disinilah yang menarik, kesadaran tidak terbatas pada manusia, ia ada di seluruh alam semesta, hadir dalam bentuk kuantum identitas, sehingga setiap partikel kecil di semesta ini juga memainkan peran dalam menciptakan realitas yang kita alami. Keren? Bukan? Nah, apa hubungannya semua ini dengan hidup kita? Kesadaran adalah alat yang memungkinkan kita untuk tumbuh. Ketika Anda menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda mulai melihat pola, memahami perannya, dan akhirnya terhubung lebih dekat dengan Tuhan. Dan seperti itulah, kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apakah ini nyata atau tidak, hidup itu tentang bagaimana kita memainkan peran kita, menggali makna, dan menjadi bagian dari proses besar yang terus bergulir. Siap untuk melanjutkan perjalanan ini, semuanya sudah ada takdirnya. Apa gunanya mencoba pertanyaan ini? Sering kali bikin kita merenung sambil tatapan kosong keluar jendela. Tapi jangan buru-buru menyerah, mari kita bahas. Ternyata, realitas ini tidak sesederhana takdir versus kebebasan. Bayangkan realitas seperti permainan catur, ada aturan tetap, bidak hanya bisa bergerak sesuai pola tertentu, tapi setiap pemain bebas menentukan langkah mereka dalam batasan aturan itu. Begitulah realitas bekerja. Fisikawan seperti Werner Heisenberg menemukan bahwa dunia ini tidak sepenuhnya deterministik. Prinsip ketidaktertentuan menunjukkan bahwa di level atom ada ruang untuk probabilitas, bukan kepastian mutlak. Jadi, meskipun ada aturan main, hasil akhirnya tidak selalu dapat diprediksi. Bagi kita, ini berarti hidup bukan seperti buku dengan akhir cerita yang sudah ditentukan. Hidup lebih seperti game, choose your own adventure, ada alur yang membimbing, tapi keputusan kita mengarahkan jalan cerita. Nah, inilah bagian serunya, kehendak bebas. Tuhan sebagai desainer utama realitas memberi kita kemampuan untuk memilih. Ibaratnya, kita ini pemain dalam simulasinya, dan kita punya kontrol terhadap takdir kita. Kehendak bebas memungkinkan kita untuk menciptakan, memperbaiki, atau bahkan mengubah kesalahan. Ya, kesalahan bagi dari paket kesempurnaan untuk belajar dan tumbuh. Elemennya yang sudah tercipta,